sekolahnya itu mengapresiasi semua prestasi berdasar dari berbagai bidang. Nah, berbagai bidang lah, yang kayak gampang down gitu loh. Itu tuh bahaya loh buat kedepannya gitu. Jadi kayak nggak mau berjuang lagi, nggak mau apa lagi gitu. Sudah dicap sebagai nyerang unggul, Iya. Di kampus mungkin kalau di kampus sih nggak ada klasifikasi kayak gitu, tapi mungkin isi orang-orangnya. Kalau di yang ada di fakultas aku itu rata-rata ada kelompok dalam kelompok. Jadi gini, Kelompok dalam kelompok. Yes. Jadi gini, anak fakultas hukum itu kan nggak punya prodi, maksudnya nggak ada macam prodi. Itu di kampus kamu, di kampus kamu. Iya. Fakultas hukum itu kan cuma ada jurusan ilmu hukum satu. Jadi angkatan itu ada sekitar 500 sampai 400 orang gitu kan. Jadi kami tuh tidak punya kelas. Kalau kita tuh kan kalau bisa akrab itu kan mungkin karena teman kita satu kelas tuh itu aja gitu kan. Kalau di sistem di hukum ini kan enggak gitu, dia per mata kuliah. Jadi teman kita tuh tukar-tukar lah. Teman-teman kita tuh tukar-tukar dari semua orang yang ada di angkatan itu. Jadi kita kadang masih ada juga yang nggak kenal sama angkatan kita sendiri atau kakak kelas kita, karena emang mahasiswanya banyak banget gitu kan. Jadi kayak nggak tahu ini ternyata teman kita, ini ternyata nggak kelas kita jadi kurang paham. Jadi kalau aku lihat di sini hal yang paling aku kan domisili kan di Jambi ya kan, asal dari Jambi. Terus juga walaupun aku punya darah Minang, cuman aku kurang pandai pakai bahasa Minang. Karena di rumah tuh speakingnya pakai bahasa Indonesia gitu. Di rumah tuh pakai bahasa Minang, kecuali kayak iyanya tuh paling diganti yo gitu. Enggaknya tuh paling indah, kayak gitu-gitu doang, yang hal kecil aja. Tapi kalau yang bahasa-bahasa sehari-hari lainnya tuh pakai bahasa Indonesia gitu kan. Dan nggak pernah pula diajarkan pakai bahasa Minang. Jadi kayak pertama kali aku pindah dulu ke sini, aku tuh merasa kayak kaget gitu, shock gitu loh, kayak aku ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi aku tuh dicemooh gitu loh. Nah ini kan sebenarnya nggak mau topik kesini, cuman ini apa yang aku alami dulu. Oke. Sebenarnya nggak mau topik kesini, cuman ini yang aku alami dulu tuh. Aku tuh sempet down ya semester 1. Itu tuh masa fase pengenalan. Ini lingkungan baru, kemudian orang-orangnya tuh emang orang-orang yang karakternya berbeda dengan orang-orang yang sebelumnya aku temui gitu kan. Dari cara bahasa mereka juga tata cara sikap mereka gitu kan, attitude mereka tuh agak beda sedikit gitu. Dan aku tuh kaget ngerasa. Jadi kan fakultas hukum ini dikenal dengan fakultas yang hits ya kan, di bagian sosial itu kan fakultas hits ya. Nah, isinya anak-anak hits, anak-anak unggul lah pokoknya gitu di segi apapun. Tapi masih ada unggul-unggulan gitu. Bukan unggul-unggulan itu, maksudnya kayak persepsi masyarakat, persepsi orang-orang kan, anak hukum nih, nah, gitu kan, kayak spesifikasinya tuh tinggi banget gitu. Jadi waktu pas aku pertama kali masuk ke kampus aku tuh juga, aku ngomong pakai bahasa Indonesia nih, misalnya, nama kamu siapa, kamu dari mana, nah itu nanti tuh, sudah itu dia ngomong sama temennya, Manga lo kok aku mau ngicip Indonesia, gaya mana mah gitu. Wah, langsung terkejut kan, kayak kenapa? Kita tinggal di Indonesia loh, kenapa salah aku ngomong bahasa Indonesia? Kalau aku pun bisa ngomong bahasa Minang, aku bakal ngomong bahasa Minang. Cuman kayak kita baru kenal tuh tiba-tiba kayak kaget gitu loh kalau ngomong bahasa Minang gitu. Kayak aku tuh juga minder juga karena aku nggak bisa ngomong pakai bahasa Minang. Logat aku tuh nggak pandai gitu loh. Tetap bahasa aku tuh nggak bisa untuk menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Minang yang baik dan benar. Jadi kayak takut salah, lebih baik aku cari aman pakai bahasa nasional gitu ya kan. Tapi malah aku kayak dikesampingkan gitu kayak masih orang Pak Joko pakai bahasa Indonesia. Awakku berinjak gimana sih berbahasanya? Gimana muji bumi dijadi? Itu udah gitu. Itu dari dulu pernah bisa aku hafalin. Susah banget aku ngomong itu sumpah. Sampai 2 semester tuh. Aku kayak kalau orang ngomong sama aku tuh rasanya tuh kayak dipandang agak sebelah mata gitu loh. Mana sih Pak Joko menguji bahasa Indonesia? Awak sok gaya bana gitu. Kayak dianggap gimana gitu.
Itu sih dari persepsi yang aku baca ya, dari Kayak cara nggak mau sikap menerima dia. perbedaan. Gitu, dari sikap dia. Padahal sebenarnya bukan buat ngusok-ngusokan pakai bahasa Indonesia ya kan. Ya, memang kayak gitu, sedangkan di rumah aja nggak pernah diajari pakai bahasa Minang gitu, pakai bahasa Indonesia. Terus pula aku mau sok-sokan pakai bahasa Minang gitu. Sedangkan nanti takut salah ngomong, salah arti, bermasalah gitu kan. Terus balik lagi ke gimana sistem anak-anak kalau di anak-anak kampus sana kalau di dalam kelas gitu. Oke. Karena di situ tuh kita nggak di kelas-kelasin teman kita itu aja tuh, jadi sebenarnya di situ tuh malah yang bikin nggak enak. Kenapa? Karena teman kita tuh kan berganti, itu tuh nggak itu aja terus kan, teman kita tuh Setelah kita ganti. jadi tuh kita nggak bisa menemukan teman yang sebenarnya gitu. Jadi kita tuh memang harus pandai-pandai mencari teman gitu. Kenapa? Karena kalau kita di kelas-kelasin gitu kan, kita rutinitas kita sama teman-teman itu kan jadi panjang kan, kayak setiap hari ketemu, setiap kelas tuh ketemu gitu. Kalau ini kan karena dia beda-beda, jadi kita jarang ketemu, jadi kita kurang paham gimana sih karakter orang ini gimana sih gitu kan. Karena nggak bisa kayak nggak di kelompok kayak gitu, jadi kita susah buat punya teman yang benar-benar teman gitu. Jadi perlu juga untuk dikelompokkan. Bukan dikelompokkan maksudnya. Iya kan, maksudnya berarti kan di kelas kawan kita kayak gimana kalau punya kelas, teman kita selama setahun kelasnya itu aja gitu kan. Karena ini tuh berganti-ganti setiap kelas. Untuk semester besoknya lagi beda lagi. Jadi nggak mungkin kan kita tuh bisa berteman ke semuanya. Mungkin teman bisa say hi aja mungkin bisa, cuman untuk teman yang sebenarnya teman kalau kita kayak lagi sekolah biasa yang dikelompokkan di kelas gitu, itu kan kita sehari-hari sama mereka, jadi kita paham gimana orangnya, gimana karakternya gitu kan, jadi kita bisa lebih mengenal lebih dalam. Sedangkan orang-orang yang pisah-pisah ini yang kuliahnya cuman sejam kan kuliah, gimana kita mau kenal gitu kan. Padahal kan cuma say hi doang gitu, kurang paham. Di sini sih kayak ngerasa kurang keakrabannya satu angkatan gitu. Mungkin kalau yang akrab tuh mungkin bisa dilihat dari organisasinya, mungkin kayak anak BEM-nya dari angkatan anak BEM, atau organisasi ini dari angkatan ini, kayak gitu. Mungkin pahamnya dari situ. Oke. Berarti kalau kamu kelasnya selalu berubah-ubah ya. Iya. Dan satu lagi kayak mungkin karena di sini kita minoritas, karena kita berasal dari daerah yang nggak dari sini. Ibaratnya kita numpang di kampung orang gitu ya. Jadi kayak seolah-olah minder. Ya itu sih. Nah, yang kalau di fakultas aku nih ya, kita ngomongin tentang pengklasifikasian kita gitu loh. Nah, tadi kan kita ngomongin yang di sekolah, sekarang kita ngomongin kampus. Nah, kalau di kampus aku udah kalau bagi teman-teman yang mau tahu nih, aku nih jurusannya bahasa Inggris. Pendidikan bahasa Inggris. Even I just pendidikan education gitu. Nah, I still learning English gitu. Nah, tapi di jurusan aku itu ada namanya kelas internasional. Paham nggak? Kurang paham maksudnya Gini, Inggris itu kan bahasa internasional. Kita udah mau kita reguler mau enggak, mata pelajaran yang kita pelajari itu sama. Nah, kenapa ada international class and berarti regular? dibedain tuh, ini kelas internasional, ini kelas ini. Terus yang membedakan tuh apa? Ada dong. Nah, itu pertanyaannya. Mungkin pas pemilihan jurusan itu memang udah ada enggak? Misalnya pendidikan bahasa Inggris internasional atau ada. Waktu itu ada. Oke, kalau nanya kayak gitu ada. Waktu itu ada namanya ujian untuk kelas internasional. Anak-anak yang mau masuk kelas internasional, ujian yang kita diujikan itu lebih ke speaking sebenarnya. Coba misalnya kalau aku juga ikut. Walaupun speakingku kayaknya astagfirullah ya. Jadi waktu itu kita dikasih kayak suatu situasi gambar gitu, terus kita explain, kita jelaskan gitu apa yang ada di gambar itu, bla bla bla. Kalau semakin banyak kita ngomong, semakin bagus, bla bla bla, kayaknya kita bakal masuk. Oke, menurut aku worth it gitu loh. Berarti anak-anak yang lulus di sini memang bagus gitu. Nah, seiring berjalannya waktu, mata pelajaran kami sama, apa-apanya sama, kesempatan kami sama, dan why dibedakan gitu. Dibedakan. Di sana tuh tanpa yang awalnya kita berteman tanpa sadar, mereka tuh ada ego sendiri gitu loh. Aku nih anak international student loh gitu. Merasa diunggulkan. Nah, kayak padahal apa aja pelajaran kita sama gitu. Nah, dari sana tuh membentuk itu gitu loh, hal-hal yang nggak penting kayak gitu tuh jadi gap sendiri nanti di sosial kita. Paham nggak? Nah, jadi kayak jadi kami kalau di kampus aku tuh kelas itu
ada 6, internasional 1, reguler 3, sastra 2. Nah jadi kayak gitu. Nah jadi ketika dia ngerasa, nah ketika semester berapa ya, 5 kayaknya, ada rollingan. Udah dipilih dari awal, kemudian di rolling. Apa fungsinya gitu, paham nggak sih? Terus anak-anak yang aku tuh yang anak international class yang enggak, yang keluar dari international class dan regular come to the international class itu kayak pas satu ya, yang keluar, teman-teman yang keluar dari international class itu merasa, oh iya, ada tuh aku baca dari snap atau statusnya mereka bilang, ya udahlah berarti aku emang udah nggak mampu lagi di sana gitu. Padahal we learn the same thing gitu. Habis itu anak reguler masuk ke sana jadi tinggi tuh dagunya. Tinggi tuh dagunya, jadi berasa aku nih loh anak internasional gitu kan. Itu sih yang menurut aku, hal-hal kayak gitu yang merubah orang gitu. Sekarang aku, Tia ini kan termasuk orang yang jurusannya susah gitu ya, hukum gitu ya. Menurut aku susah karena pasal sakit ya kepala aku. Bahasa Inggris juga susah, ada pusing kepala. Mau bahasa Indonesia aja nggak lurus, gimana mau bahasa Inggris? Nah terus gini, pertanyaan aku adalah, kamu pernah nggak ketika kamu berada di F itu, you feel like kamu tuh adalah orang-orang yang gagal gitu? Waktu di F itu gimana ya? Jangan nangis. Bukan gitu, bukan. Mungkin kalau merasa gagal sih enggak. Mungkin merasa sedikit kecewa kenapa kok bisa-bisanya aku dapat di F gitu mungkin ya kan. Sedangkan aku menganggap diriku kayak nggak bodoh kok. Aku tahu kok passion aku tuh di mana gitu. Aku tuh So what if you're adalah passionnya adalah jadi karena aku kayak merasa kok bisa ya aku masuk di lokal rendah gitu. Mungkin pernah ya rasa terlintas sedikit tuh kayak merasa rendah gitu, kayak rendahnya dalam artian gimana? Gini kayak minder, bodoh gitu, kayak gila bodoh banget nih gue, kok bisa-bisanya masuk F gitu ya kan. Langsung kayak merasa kecewa sama diri sendiri, itu pasti ada. Kenapa, kadang juga menyalahkan diri sendiri, kenapa kok bisa-bisanya aku masuk di F. Cuman kemudian bangkit lagi, kenapa selama saya di F saya masuk ke 3 besar terus gitu ya kan. Walaupun nggak pernah cicip juara 1 ya kan kamu yang ambil juara 1-nya kan. Terus jadi kayak gimana ya, tunggu, kita kayaknya memang lagi di pasar. Nah jadi titik bangkitnya lagi tuh ketika masih dalam 3 besar. Mungkin itu salah satu faktor. Tapi faktor lain tuh tingkat kepercayaan diri. Karena aku paham passion aku di mana gitu. Dari dulu, sadar, tahu nggak? Dari SMP nggak sih aku selalu bilang kayak aku sukanya tuh di bagian sosial, aku sukanya bagian hukum, aku sukanya bagian-bagian yang berbau-bau pemerintah, ilmu politik, kewarganegaraan yang kayak gitu. Dari dulu kan tahu. Dulu pun juga aku sering ngomong waktu di SMP, cita-citanya menjadi apa? Selalu aku bilang, cita-citanya menjadi pengacara, cita-citanya mau jadi jaksa. Pokoknya dari dulu tuh kayak mengarah ke bagian hukum gitu. Padahal sebenarnya tuh aku tuh dulu juga nggak paham hukum itu apa gitu. Kayak nggak tahu klasifikasi hukum tuh, cuman tahunya tuh pidana dan perdata doang, nggak tahu yang hukum yang lain. Cuman pahamnya tuh di situ. Itulah aku percaya banget sama kayak omongan itu adalah bisa jadi habit, jadi kebiasaan. Kebiasaan itu bisa jadi kayak membuat kita tuh jadi apa? Berusaha untuk jadi tercapai habit kita gitu. Dan kayak aku langsung kayak kalau flashback lagi kembali ke SMP kayak gila, dulu aku ngomong aku cita-citanya mau anak hukum, cita-citanya mau jadi ini, mau jadi pengacara, mau jadi jaksa gitu. Selangkah lagi nih menuju, berarti apa yang kamu omongi itu bakalan membuat mindset kamu tuh mengarah ke sana dan kamu berusaha untuk melakukan agar itu tercapai gitu. Oke, menarik. Sama kayak aku berarti. Aku tahu apa yang mau. Iya. Terus aku tuh tipe orang yang kayak gimana ya, segala hal itu di-prepare gitu. Nah dari SMP aja aku sudah mempreparekan apa sih yang bakal aku lakukan besok, apa yang mau aku lakukan besok gitu. Kayak aku tuh cita-citanya mau jadi apa sih, aku tuh arah passionnya tuh di mana. Mungkin
aku orang Virgo ya. Orang Virgo pasti tahu. Virgo. Kita overthinking ya, bro. Kita tuh manusia overthinking. Tapi aku nggak percaya itu dia. Hah? I don't believe in itu dia. Oh, tapi memang mayoritas begitu. Tapi kalau ada yang bagus aku percaya. Tapi memang kayak gitu. Overthinking itu memang kalau bisa nih dihilangkan overthinking ini mau banget nah. Tapi sebenarnya ada untungnya dari orang pemikir. Apa? Kalau orang pemikir tuh berarti dia berusaha untuk memikirkan hal-hal yang Di luar kayak hal-hal yang nggak terpikirkan seharusnya orang nggak mikir, tapi kita udah pikir gitu dan kita cari solusinya. Tapi negatifnya kita sudah memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum tentu loh itu terjadi, tapi itu udah dipikirkan gitu sih. Oke. Apa? Ada apa sih di luar kok ribut kali deh? Dan sebenarnya kita muter-muter juga ya ngomongnya, kok konteksnya agak melenceng kemana-mana ya. Terus ini sama kayak kamu, aku tuh tahu apa yang mau. Gini, ketika aku masuk di A itu pertama kali, aku ceritain lagi kembali nih, aku ngerasa kayak aku gagal ya. Even aku di A gitu, tapi kok kayaknya aku ngerasa bodoh banget gitu loh. Nah, nilaiku segini-gini aja, habis itu kayak rankingku bahkan waktu itu 20-an. Oh mungkin gini gak sih? Kamu lebih pilih pintar di antara bodoh di antara orang pintar atau pintar di antara orang bodoh? Nah, mungkin gitu. Karena di situ tuh mungkin sudah dikumpulkan di lokal A itu udah dikumpulin orang-orang yang pintar di sekolah itu kan. Mungkin nggak itu juga, mungkin karena ini ya, karena aku nih orang tipenya suka bersosial dan di sana tidak ada sosialisasi sama sekali. Jadi masa ada sosialisasi segitu? ada sih, cuman kayak oke, ya. Oh hidup gitu. lo gue gitu ya kan. Terus dan aku ikut ini basket. Nah di basket tuh aku ngerasa teamwork banget, timnya banget. Nah tim dari SMP ke SMA kan tim basket itu lumayan diunggulkan gitu. Nah aku ngerasa aku bisa nih mengadu prestasi sama orang-orang ini. Maksudnya pernah punya puncak 3 kali menang di provinsi sekolah kita. Nah ternyata yang membawa nama sekolah kita tuh ke tingkat provinsi itu bukan akademik, tapi olahraga gitu loh, akademik. Oh iya. Apa enggak maksud aku? Di sana aku kayak punya dikasih charge gitu, kayak dikasih baterai. Terus kayak aku tuh sama loh prestasinya sama kamu gitu. Aku udah sampai provinsi loh, kamu nilaimu segitu, kamu sampai mana gitu. Kalau misalnya memang ada perbandingan gitu kan. Nah, itu kan juga efek samping dari adanya klasifikasi tadi, kayak ingin membanding-bandingkan diri. Terus ini ketika aku di olahraga dan kan guru-guru yang masih konservatif dan masih pemikiran masih lama gitu ya, dia bilang kamu tuh kenapa ikut olahraga, fokus saja ke ini katanya gitu kan, ke sekolah akademik, terus mau jadi apa gitu katanya kan. Terus pernah juga kami lagi latihan pagi, guru tuh bilang emang bakal menang gitu. Ya sebenarnya menang kan, maksudnya tuh yang perlu kita lakukan hanyalah kalau misalnya sebagai orang yang berada di situ gitu, percaya aja sama apa yang kita mau dan buktiin aja gitu. Enggak sih? Orang itu bakal ngeliat kalau kita ada hasilnya. Betul. Iya kan? Kalau misalnya kita cuma ngomong aja nggak ada hasilnya, orang itu malah tambah ngeledekin kita. Terus balas dendam yang paling manjur itu menunjukkan keberhasilan guys. Benar. Balik lagi ke orang-orang yang ada di lokal-lokal ini. Kalau kita pertanyakan orang-orang itu sekarang bagaimana gitu kan? Ya kalau misalnya gimana efek dari klasifikasi yang udah dibuat? Yes. Kan ini orang unggul. Yes. Terus sekarang gimana nasib orang unggul ini? Yes. Apakah lebih sukses dibandingkan orang-orang yang ada di lokal yang dikatakan lokal bawah gitu ya kan? Gimana gitu? Apakah yang salah ini kita yang ada siswa-siswinya yang salah atau emang sistemnya yang salah telah mengklasifikasikan kami gitu? Yep. Apalagi lu ada tambahan nggak? Kalau aku sih busuk sih kalau sistem klasifikasi itu busuk banget, yang ada tujuannya. Kecuali pengklasifikasian berdasarkan minat. Nah itu baru bagus. Kita ngomong apa aja? Nah jadi ada teman udah mau 50. Nah jadi itu kayak disclaimer lagi teman-teman, itu tuh cuma berdasarkan our experience gitu kan.
Ya, jadi kayak nggak boleh nggak boleh disalahkan karena itu just an opinion gitu. Ini berdasarkan pengalaman kita gitu. Siapa yang salah? Memang kami punya pengalaman salah. Dan itu pemikiran kita di saat itu, di kala itu. Dan sekarang beginilah pemikiran kita. Kita nggak ada menyalahkan pihak manapun. Oke guys, semoga apa yang kita bicarain tadi relate sama teman-teman tentunya, dan juga sedikit membuka pemikiran bahwa klasifikasi itu tidak menentukan harga diri kita, tidak menentukan kualitas diri kita selagi kita tidak menerima itu gitu. Kembali lagi, passion setiap orang itu beda-beda, kemampuan orang itu beda-beda. Tidak semua orang itu yang dianggap pintar hanya pintar di bidang akademik aja gitu kan. Iya. Besok apa? Oke, mungkin sampai itu aja guys. Kita jumpa lagi. Makasih udah dengerin, makasih udah nonton. Semoga suka, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau ada yang mungkin menurut kalian relate ceritanya sama yang ini. Thank you for watching. See you on the next podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.